Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi. Dan pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 dan 9 yang demikian bunyinya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya memberikan tema renungan ini adalah masalah terus ada dalam hidup kita, tetapi iman kita berkuasa mengalahkannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada orang beranggapan kalau menjadi orang Kristen itu semua masalah beres. Itu salah benar. Karena menjadi orang Kristen adalah permulaan, ada peperangan, yaitu perang dengan kuasa kegelapan, roh-roh jahat, iblis. Karena iblis tidak suka orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan iblis itu bisa lebih rajin daripada saya dan saudara. Karena dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 bagian B dikatakan, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berjalan keliling berarti terus-menerus keliling berusaha untuk mencari siapa yang bisa ditelannya. Orang-orang Kristen siapa yang bisa ditelannya? Pasti yang bisa ditelan adalah orang yang lemah imannya. Memang iblis itu luar biasa, bisa memberi kekayaan kepada manusia, bisa memberi kekuatan kepada manusia, bisa memberikan keberhasilan dalam hidup manusia. Dan itu selalu menawarkan kepada manusia hal-hal yang indah itu. Jangankan manusia seperti saya dan saudara, dengan Tuhan Yesus pun berani dia mencobai Yesus, supaya Yesus menjadikan batu menjadi roti, supaya Yesus jatuh dari bumbungan bait Allah dan tidak terantuk batu, supaya Yesus mau menyembah dia dan dia akan memberikan semua kekayaannya. Hebat juga. Iblis bisa memberikan apa saja kepada manusia tetapi tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Iblis bisa membawa ke dalam neraka saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang kita lakukan untuk bisa mengalahkan si iblis itu? Kata Rasul Petrus dalam pengajarannya kepada saya dan saudara pada pagi ini. Yang pertama dikatakan sadar. Sadar lawan musuh iblis. Sadar berarti sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh meyakini, mengetahui bahwa kita itu punya lawan, yaitu iblis. Sehingga kita tidak sembrono hidup kita. Karena sewaktu-waktu kita akan dihancurkan oleh iblis yang berjalan terus keliling untuk menelan hidup saya dan saudara kalau bisa. Itulah sebabnya setelah sadar, Petrus menasihati berjaga-jaga. Berjaga-jaga lawan musuh iblis. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti selalu siap siaga. Kapan saja, di mana saja iblis datang, kita tidak sedang lengah atau tidur. Atau dikatakan tidur lemah iman. Dan kemudian berjaga-jaga berarti selalu berdoa terus-menerus supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu harus kita lakukan. Sadar kita punya lawan iblis. Selalu siap siaga ketika iblis datang. Jangan dalam keadaan iman kita lemah sehingga kita ditelannya. Tapi kita terus sadar, berjaga-jaga, berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Dan kemudian dikatakan lawanlah dengan iman yang teguh, ayat 9. Melawan dengan iman yang teguh berarti melawan dengan doa dalam nama Yesus Kristus. Dan setan itu akan lari seperti kata Bapak Yakobus dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Lawanlah iblis itu, maka ia akan lari daripadamu. Kiranya firman Tuhan itu menolong kita sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan, kita tidak termakan oleh kekuatan kuasa si iblis,
tapi kita dapat mengalahkan semua itu. Masalah terus terjadi dalam hidup saya dan saudara, tapi iman saya dan saudara di dalam Kristus Yesus berkuasa mengalahkan semuanya itu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.